Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran tentang belajar behavioristik. Kelompok kami terdiri dari Asoni Ihsan, Agustinus Amagi, Uliatun Nurika, Muhammad Dafki Arianto, dan juga Bangki Ade Putri. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke pembahasan dari video ini. Pengertian behavioristik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian teori belajar behavioristik. Artinya, teori yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Nah, terjadinya perubahan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya seperti siswa dikatakan belum berhasil dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial jika dia belum bisa atau tidak mau melibatkan dirinya dalam kegiatan sosial seperti ikut kerja bakti ataupun pos ronda ataupun kegiatan lain-lainnya. Namun apabila siswa tersebut menerapkan atau melibatkan dirinya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti mengikuti kerja bakti ataupun pos ronda, itu sudah dikatakan mahasiswa tersebut berhasil dalam melakukan proses perubahan tingkah laku. Prinsip teori behavioristik. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan dari prinsip teori belajar behavioristik. Prinsip yang pertama ialah seseorang dapat dikatakan sudah belajar jika ia sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku. Contohnya, seseorang ketika menghadapi sebuah masalah, ketika ia belum belajar, ia akan merasa gelisah, susah, bahkan akan frustasi. Tapi setelah seseorang tersebut telah belajar, maka seseorang tersebut ketika menghadapi masalah akan mencari solusi dari masalah tersebut. Seperti itulah contoh dari perubahan perilaku. Contoh simpel yang lain, ketika ada anak belum bisa mengerjakan soal sebuah perkalian, ketika anak tersebut telah belajar, maka anak tersebut akan dapat menyelesaikan soal dari sebuah perkalian. Seperti itu. Maka ketika manusia bisa menunjukkan sebuah perubahan, inilah yang dinamakan dengan belajar dalam teori behavioristik. Baik, prinsip yang kedua, pada teori belajar behavioristik lebih menitik beratkan kepada stimulus dan juga respon. Stimulus dalam hal ini adalah rangsangan yang diberikan, sedangkan respon adalah tanggapan atau reaksi atas stimulus yang telah diberikan. Contoh stimulus dan respon dalam hal ini adalah, misalkan guru memberikan sebuah daftar perkalian, alat peraga, atau cara-cara mengerjakan soal. Lalu respon dari siswa ialah siswa mampu mengerjakan atau memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh guru. Seperti itulah contoh dari stimulus dan respon dalam hal ini. Maka di sini kita dapat mengamati stimulus yang diberikan oleh guru tersebut atau apa yang diberikan oleh guru tersebut dapat direspon oleh siswanya. Dengan contoh tadi seperti siswa tersebut dapat mengerjakan soal, memberikan tanggapan, dan lain-lain. Prinsip yang ketiga yaitu penguatan atau reinforcement. Dalam hal ini ditujukan untuk menguatkan sebuah respon. Contohnya, ketika guru mengurangi beban dari sebuah tugas siswa, maka siswa tersebut akan memberikan respon dengan cara ia akan
lebih semangat belajar ketika beban dari tugasnya dikurangi. Seperti itu contohnya. Atau juga bisa sebaliknya. Ketika beban dari tugas siswa tersebut ditambahi, ia akan lebih semangat mengerjakan karena ia tidak mau pekerjaannya menumpuk. Seperti itulah penjelasan dari penguatan dalam respon. Hukum teori behavioristik. Ya, berikut kami akan menjelaskan tentang hukum teori belajar behavioristik. Menurut Hergenhan dan Matthew tahun 2008 menyatakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum. Yang pertama itu hukum kesiapan, yang kedua hukum latihan, yang ketiga hukum efek, dan yang keempat adalah hukum sikap. Nah, hukum kesiapan itu berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Sedangkan hukum latihan adalah memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan terukur. Mungkin yang ketiga adalah hukum efek. Hukum efek itu berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Misalnya seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai yang sempurna di ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bahwa siswa tersebut akan bangga dan bahagia atas prestasi ini. Efek ini diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Sedangkan hukum sikap adalah berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapat selama kegiatan pelajaran berlangsung. Jadi itulah hukum teori belajar behavioristik yang kita pelajari pada saat ini. Ciri-ciri behavioristik. Adapun ciri yang membedakan teori belajar behavioristik dengan teori belajar yang lain antaranya, yang pertama, teori ini lebih mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Misalnya, memberi latihan atau pembiasaan untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Yang terakhir, teori ini menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Itulah beberapa ciri-ciri teori behavioristik yang bisa kami sampaikan. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Jadi, semua teori pastilah mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun dengan teori belajar behavioristik ini. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu dari kelebihannya yang terdahulu. Yang pertama, peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kemudian yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Kemudian yang selanjutnya, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajarannya. Kemudian pada kekurangannya, yang pertama yaitu membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Kemudian kekurangan yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru,
sehingga peserta didik terkesan pasif. Kemudian kekurangan yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik seperti memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.